Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Ini adalah seperti yang disampaikan video yang sebelumnya. Pak Juni akan jelaskan tentang pengertian dan fungsi daripada objek snap. Dan Pak Juni akan jelaskan sekaligus memberikan contoh supaya kalian atau anak-anakku bisa paham. Langsung saja Pak Juni akan sampaikan terkait dengan objek snap. Pengertian dan fungsinya, ya. Pengertian adalah objek snap atau OSNAP, biasanya singkatan of snap, ya. Kalau kalian akan memunculkan cukup mengetik OS itu nanti akan muncul. Atau menangkap objek. Jadi fungsinya adalah agar kita dapat memilih suatu titik dengan tepat garis miring presisi. Agar jelas bisa Pak Juni lanjutkan. Macam-macam objek snap F3. Beberapa objek snap yang sering dibutuhkan antara lain, jadi Pak Juni tidak akan jelaskan semuanya. Yang sering-sering saja, nanti yang lain bisa kalian pelajari, kalian praktekkan dengan mencoba fungsinya seperti apa. Yang sering, yang pertama adalah endpoint. Endpoint ini untuk menangkap titik ujung atau titik yang terakhir. Kalau sebuah garis itu kan ada ujung-ujungnya, awal dan akhir. Nah, ini adalah titik yang akan kita tangkap menggunakan endpoint. Contohnya begini. Ya, Pak Juni akan menggambar, ya. Dari awal ini dihapus saja. Pak Juni sudah punya garis satu, ya. Klik, ya, ini Pak Juni ngawur ini, ya, panjangnya tidak tahu karena klik dengan klik. Jadi kalau kalian menggaris nanti bisa dengan cepat tapi tidak tahu panjangnya. Kemudian Pak Juni akan menggaris lagi di mana garis itu dimulai dari titik ujung, ya, ujung yang kanan misalnya. Jadi perintah garis line, kemudian ini sudah muncul endpoint. Kalau sudah muncul langsung klik saja. Klik artinya bahwa ujung telah ditangkap oleh kursor, tinggal mau kemana garisnya, misalnya ke atas lurus, klik sembarang enter. Jadi garis yang kedua ini intinya adalah dipastikan mulai dari ujung garis pertama. Kalau saya zoom ini pasti gaduh, artinya bersambungan. Contoh kalau Pak Juni tidak menggunakan objek snap dengan baik, maka nanti akan kelihatan, ya. Contoh Bapak Juni akan menggaris, namun sebelum menggaris objek snap akan dimatikan oleh Pak Juni, yaitu menggunakan tombol F3. F3 tombol Pak Juni, klik. Kemudian Pak Juni perintah line. Kemudian ya inginnya adalah dari ujung, ya. Tapi karena tidak muncul, Pak Juni sembarang ini, kira-kira saja. Kira-kira. Nah, ini agak sulit ini. Misalnya sekian ini, klik. Terus klik lagi sembarang. Pak Juni sudah membuat garis dengan tujuan atau berkeinginan dimulai dari ujung garis yang pertama ini. Namun demikian kalau di zoom maka akan kelihatan bahwa ujung garis ketiga tidak pas di ujung yang garis pertama. Itu salah satu contoh. Ternyata yang namanya objek snap itu sangat diperlukan, yaitu terkait dengan kepresisian sebuah objek. Ya, objek itu bisa garis, bisa lingkaran, bisa arc, bisa kotak, dan seterusnya. Itu tentang endpoint. Berikutnya adalah midpoint. Kalau endpoint adalah titik ujung, maka midpoint itu adalah untuk menangkap titik tengah dari sebuah objek. Contoh supaya jelas, Pak Juni akan membuat garis
di mana ujung garis yang akan dibuat Pak Juni itu terletak di tengah-tengah garis pertama. Ya. Namun sebelum Pak Juni praktekkan, kita lihat di bawah ini ada sebuah status bar, ya. Ini ada kotak, ya, objek snap F3, klik kanan saja, objek snap setting. Sekarang kita lihat, nah endpoint itu tadi langsung muncul karena sudah aktif. Midpoint juga nanti sudah muncul, ya. Nanti simbolnya segitiga. Kemudian center juga langsung muncul. Simbolnya adalah lingkaran. Yang tidak langsung muncul adalah objek snap yang belum tercentang. Kalau ingin langsung muncul, bisa diklik supaya ada centangnya. Sekarang Pak Juni coba midpoint dimatikan. Oke. Pak Juni perintah garis, maka belum langsung muncul midpoint. Supaya muncul, Pak Juni setting lagi, klik kanan, objek snap setting, maka midpoint diklik supaya ada centangnya. Oke, maka langsung didekatkan muncul objek snap midpoint. Nah, F3 diaktifkan dulu. Nah, oke, sudah muncul midpoint, tinggal langsung klik saja, klik sembarang. Ya. Yang penting bahwa garis ini adalah ujungnya terletak di tengah-tengah garis pertama. Jadi kalau Pak Juni ukur dari garis sebelah kiri, dari garis yang keempat ini, maka panjangnya pasti sama. Ya, kalau Pak Juni ukur. Ya. Karena ini sudah menggunakan objek snap. Berikutnya ada intersection, yaitu menangkap titik perpotongan antara dua buah objek yang berpotongan. Simbolnya tanda silang. Kita lihat, klik kanan, objek snap setting, intersection sudah ada centangnya. Ya. Oke, intersection itu adalah titik perpotongan dua buah objek. Contoh Pak Juni membuat garis sembarang di sini, ya, di mana titik ini adalah titik potong, bukan titik ujung, bukan titik tengah, tapi adalah sebuah titik potong antara garis yang tegak dengan garis yang mendatar. Contohnya, Pak Juni akan menggaris dari titik potong, maka akan muncul tanda silang, kemudian muncul intersection. Kalau sudah muncul tinggal diklik, kemana terserah, klik sembarang, enter. Ini adalah fungsi dari objek snap agar kalian nanti menggaris atau menentukan titik itu tepat. Ini pasti di titik potong. Tapi akan berbeda dan pasti salah. Contoh yang Pak Juni tadi lakukan yaitu ketika tidak menggunakan objek snap, maka titik ini tidak tepat. Ya. Lama dan juga tidak presisi. Ya. Itu contoh penggunaan objek snap. Pak Juni tidak akan jelaskan semuanya. Kalian nanti bisa coba objek snap yang lain yaitu center, yaitu untuk menangkap titik tengah sebuah atau titik center sebuah lingkaran atau elip. Kemudian kuadran itu untuk menangkap titik perempatan sebuah lingkaran, ya, kuadran, yaitu titik yang berada di sudut 0, 90, 180, dan 270. Kemudian objek snap yang lain tangen. Ya, tangen itu menangkap titik singgung sebuah lingkaran. Kemudian perpendikular itu adalah untuk menangkap titik yang tegak lurus dari sebuah objek. Dan yang terakhir adalah nearest. Nearest adalah menangkap titik yang terdekat atau yang menempel. Itu terkait dengan fungsi objek snap. Sekali lagi Pak Juni tekankan, kalau kalian nanti menggambar ingin presisi gambarnya, jangan lupa gunakan objek snap.
Ya. Cara mengaktifkan dan mematikan menggunakan tombol F3. Ya. Jadi supaya kita dapat memilih suatu titik dengan tepat atau presisi. Saya kira demikian Pak Juni sampaikan terkait dengan objek snap. Silahkan nanti untuk berlatih ya, untuk menggunakan objek snap yang sudah dijelaskan Pak Juni, atau mencoba yang lain yang tadi Pak Juni belum jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan selamat mencoba.